Dunia sepak bola Indonesia kembali mendapat kabar membanggakan dari salah satu pemain keturunan yang kini bersinar di Eropa. Bek timnas Indonesia Kevin Dix tampil gemilang musim ini bersama klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Performa impresif Dix tidak hanya terlihat dari solidnya lini pertahanan yang ia jaga, tetapi juga dari kontribusinya dalam mencetak gol. Hingga musim ini berjalan, Kevin Dix sudah mencetak 4 gol dari 22 pertandingan di kompetisi kasta tertinggi Jerman, yaitu Bundesliga. Catatan tersebut tentu bukan angka yang biasa bagi seorang bek tengah. Dalam sepak bola modern, tugas utama bek adalah menjaga pertahanan agar tetap kokoh dan sulit ditembus lawan. Namun, Kevin Dix mampu memberikan dimensi tambahan bagi timnya dengan sering membantu serangan dan memanfaatkan situasi bola mati. Berkat torehan 4 gol tersebut, Kevin Dix kini masuk dalam deretan bek tengah paling produktif di 5 liga top Eropa musim ini. Sebuah pencapaian yang membuat namanya mulai diperbincangkan di kalangan pengamat sepak bola internasional. Yang lebih menarik lagi, statistik Kevin Dix kini sejajar dengan beberapa bek top Eropa yang bermain di liga-liga elit. Di antaranya adalah bek tangguh milik Tottenham Hotspur dan timnas Argentina, Cristian Romero. Romero dikenal sebagai salah satu bek paling agresif dan konsisten di Premier League. Namun musim ini, produktivitas golnya dari lini belakang berada di level yang sama dengan Kevin Dix. Selain Romero, nama Kevin Dix juga sejajar dengan bek andalan Bayer Leverkusen, yaitu Edmond Tapsoba. Tapsoba merupakan salah satu bek tengah paling stabil di Bundesliga dalam beberapa musim terakhir, dan sering menjadi andalan timnya baik dalam bertahan maupun membangun serangan dari belakang. Tak hanya itu, ada pula bek timnas Norwegia, Leo Østigard, yang juga dikenal sebagai pemain bertahan dengan kemampuan mencetak gol lewat duel udara dan situasi set piece. Fakta bahwa Kevin Dix kini berada dalam daftar yang sama dengan nama-nama tersebut menunjukkan bahwa performanya musim ini benar-benar luar biasa. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, pencapaian ini tentu menjadi kabar yang sangat membanggakan. Tidak banyak pemain Indonesia yang mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa, apalagi di liga sekompetitif Bundesliga. Kevin Dix sendiri dikenal sebagai pemain bertahan yang memiliki kombinasi kekuatan fisik, kemampuan membaca permainan, serta keberanian dalam duel. Ia juga memiliki keunggulan dalam situasi bola mati, baik saat bertahan maupun ketika membantu serangan. Kemampuan itulah yang membuatnya sering naik membantu lini depan, terutama saat tim mendapatkan sepak pojok atau tendangan bebas. Dari situasi seperti inilah beberapa golnya musim ini tercipta. Performa konsisten Kevin Dix juga membuat posisinya di Borussia Mönchengladbach semakin penting. Ia menjadi salah satu pemain yang dipercaya untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan dan transisi ke serangan. Jika performa ini mampu ia pertahankan hingga akhir musim, bukan tidak mungkin Kevin Dix akan semakin diperhitungkan di level sepak bola Eropa. Bahkan, peluang untuk menarik perhatian klub-klub besar juga bisa saja terbuka. Bagi timnas Indonesia sendiri, pencapaian ini tentu menjadi kabar yang sangat membanggakan. Tidak banyak pemain Indonesia yang mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa, apalagi di liga sekompetitif Bundesliga. Kevin Dix sendiri dikenal sebagai pemain bertahan yang memiliki kombinasi kekuatan fisik, kemampuan membaca permainan, serta keberanian dalam duel. Ia juga memiliki keunggulan dalam situasi bola mati, baik saat bertahan maupun ketika membantu serangan. Kemampuan itulah yang membuatnya sering naik membantu lini depan, terutama saat tim mendapatkan sepak pojok atau tendangan bebas. Dari situasi seperti inilah beberapa golnya musim ini tercipta. Kariernya baru mulai bangkit, tapi mimpi buruk kembali datang. Emiliano Jonathans kembali mengalami cedera ACL. Akankah ia bisa bangkit lagi? Pemain muda yang tengah naik daun, Emiliano Jonathans, dikabarkan kembali mengalami cedera serius yang sama seperti sebelumnya. Dalam sebuah konfirmasi terbaru, Emiliano Jonathans menyatakan bahwa dirinya kembali mengalami cedera ACL atau Anterior Cruciate Ligament Injury. Cedera ini merupakan salah satu cedera paling ditakuti oleh para pesepak bola profesional karena membutuhkan proses pemulihan yang panjang. Yang membuat situasi ini semakin berat, cedera ACL yang dialami Emiliano kali ini bukanlah yang pertama dalam kariernya.
Sebelumnya, pada November 2023, Emiliano Jonathans juga pernah mengalami cedera yang sama. Cedera tersebut memaksanya menepi cukup lama dari lapangan hijau. Pada saat itu, ia harus menjalani masa pemulihan yang panjang hingga 244 hari sebelum akhirnya bisa kembali bermain. Bagi seorang pemain sepak bola, cedera ACL bukan hanya soal rasa sakit, tetapi juga tentang perjuangan mental yang tidak mudah. Pemain harus menjalani operasi, rehabilitasi panjang, hingga latihan pemulihan yang sangat ketat sebelum bisa kembali ke performa terbaiknya. Setelah hampir 8 bulan menjalani pemulihan dari cedera pertama, Emiliano Jonathans akhirnya berhasil kembali ke lapangan dan perlahan mulai menemukan kembali ritme permainannya. Banyak pihak menilai bahwa pemain muda ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu talenta menarik di Eropa. Namun, nasib berkata lain. Ketika karirnya mulai kembali berjalan, kabar buruk justru datang lagi. Emiliano Jonathans kini harus kembali menghadapi cedera ACL untuk kedua kalinya dalam waktu yang relatif berdekatan. Cedera ACL sendiri terjadi pada ligamen penting yang berada di bagian lutut. Ligamen ini berfungsi menjaga stabilitas sendi lutut saat pemain berlari, berbelok, atau melakukan gerakan eksplosif di lapangan. Ketika ligamen tersebut robek, seorang pemain biasanya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan membutuhkan operasi untuk memperbaikinya. Proses pemulihan cedera ini juga tidak singkat. Dalam banyak kasus, pemain membutuhkan waktu antara 6 hingga 9 bulan, bahkan bisa lebih lama tergantung tingkat keparahan cedera dan proses rehabilitasi yang dijalani. Karena itu, kabar mengenai cedera kedua Emiliano Jonathans ini tentu menjadi pukulan berat, baik bagi sang pemain maupun bagi klub yang menaunginya. Hingga saat ini, pihak klub maupun tim medis belum memberikan kepastian mengenai berapa lama Emiliano Jonathans harus menepi dari lapangan. Pemeriksaan lebih lanjut masih diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan ligamen yang dialami. Bagi Emiliano sendiri, situasi ini tentu menjadi ujian besar dalam perjalanan kariernya sebagai pesepak bola profesional. Di usia yang masih muda, pemain seperti Emiliano biasanya sedang berada dalam fase penting untuk berkembang, mendapatkan menit bermain, serta menunjukkan kualitas terbaiknya kepada pelatih dan pencari bakat dari berbagai klub. Namun, cedera panjang seperti ACL bisa memperlambat perkembangan tersebut. Meski begitu, sejarah sepak bola juga menunjukkan bahwa banyak pemain hebat yang mampu bangkit setelah mengalami cedera serius. Dengan dukungan tim medis yang tepat, disiplin dalam menjalani rehabilitasi, serta mental yang kuat, bukan tidak mungkin Emiliano Jonathans bisa kembali lebih kuat dari sebelumnya. Para penggemar sepak bola, khususnya yang mengikuti perkembangan pemain berdarah Indonesia di Eropa, tentu berharap agar Emiliano bisa melalui masa sulit ini dengan baik. Cedera memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia sepak bola profesional. Namun yang membedakan pemain hebat dengan pemain biasa adalah kemampuan mereka untuk bangkit setelah terjatuh.